Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayuhan netizen, selamat berjumpa kembali dengan saya Angcai Ujung Kulon. Semoga kita selalu ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri kita selalu damai, aman, sejahtera. Semalam sehabis pulang dari Sukahati di pesantrennya Kiai Siraj, habis menghadiri acara khol orang tuanya, pas saya pulang ke rumah ibu saya, ini di rumah ibu saya di Kecamatan Pagelaran Ciputri, di pesantren Riyadul Atfal. Semalam saya buka-buka YouTube, ada video tantangan kepada Kiai Haji Imaduddin yang dilontarkan oleh Habib Umar Assegaf yang dari Lampung, di mana isi video tersebut dia menantang siap debat terbuka dengan Kiai Haji Imad. Jadi dia memberikan ultimatum 3 kali 24 jam. Kata Habib Umar Assegaf, kalau tantangan ini tidak ditanggapi oleh Kiai Haji Imad, berarti tesis ilmiah Kiai Haji Imad itu hanya pembohongan belaka. Nah, ini lucu juga ya, lucu. Nantang kok lewat video. Di chat baik pakai WA padahal ya. Terus waktu yang diberikannya luar biasa, terlalu singkat. Terus syarat yang kedua, dia minta debatnya harus netral. Harus netral, jangan di Lampung, jangan di Banten. Terus harus ada yang memfasilitasi, jadi harus ada fasilitator ya. Jadi harus ada panitia kalau orang kampung menyebutnya. Nah ini kan kalau nggak bentuk panitia untuk debat nggak cukup 3 hari. Persiapannya harus ada yang diundang, MUI, dia kan memberikan syarat ilmuwan juga harus dihadirkan katanya. Ini kan waktunya 3 hari, mimpi di siang bolong, tapi nggak apa-apa, kita husnuzon aja. Tapi alhamdulillah malam itu juga saya lihat ada tanggapan baik dari Kiai Haji Imaduddin, yang mana isi dari tanggapan Kiai Haji Imaduddin menanggapi tantangan video yang dikeluarkan oleh Habib Umar Assegaf itu, jadi isinya begini kalau kurang lebih ya. Jadi kata Kiai Haji Imad menanggapi tantangan berdebat saudara Habib Umar Assegaf yang berasal dari Lampung, yang dibagikan melalui video. Saya menyambut baik dan siap siap melayani. Cuma untuk syarat yang dipinta saudara Habib Umar Assegaf, yaitu harus dihadiri para ilmuwan. Itu memerlukan fasilitator, pihak ketiga. Oleh karena itu, bila belum ada fasilitator pelaksana debat terbuka sebagaimana yang dipinta oleh saudara Habib Umar Assegaf, saya mengusulkan untuk debat terbuka secara live. Ingat nih, secara live di channelnya Hanif Farhan pada hari Ahad 4 Juni
2023 mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ini mudah-mudahan video saya juga ini nyampe ke Habib Umar Assegaf yang dari Lampung. Harus mempersiapkan diri. Kenapa harus mempersiapkan diri? Karena terus terang aja, bukannya saya ngeceng ya, bukannya saya nggak percaya gitu kepada keilmuan Habib Umar Assegaf. Terus terang aja, ini Kiai Haji Imaduddin itu bukan lawan beliau, bukan lawan Habib Umar, bukan. Perlu Habib Umar Assegaf ketahui, Kiai Haji Imaduddin itu karya-karya kitabnya yang berbahasa Arab kurang lebih sudah 20 kitab, termasuk menyarahi kitab Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, disarahi sama. Kita tahu kan Ibnu Malik itu Alfiyah, ya Allah, ilmu nahu. Memahami juga kita susah. Sudah hafal, mempraktekkan di kitabnya juga susah untuk baca kitabnya, apalagi untuk menyarahi. Ini Kiai Haji Imaduddin mampu menyarahi sarah Ibnu Malik, disarahi lagi sama dia. Jadi saya sama Kiai Haji Imaduddin itu terus terang menghormati, angkat tangan dengan keilmuannya. Maka saya sebut Kiai Haji Imaduddin itu Nawawi muda. Jadi kata bahasa di Banten mah Syekh Nawawi Tanahara, hidup lagi. Syekh Nawawi muda, jangan macam-macam ya. Luar biasa keilmuannya. Saya takut Anda dipermalukan nanti. Soalnya apa? Anda kan sudah dikiaikan di sana, Habib lagi, punya pesantren lagi. Kalau debat terbuka, live lagi, semua seluruh Indonesia dari timur sampai barat, Sabang sampai Merauke melihat para netizen. Anda akan dipermalukan. Cara baca kitab Anda luar biasa nanti, ya Allah. Tapi Anda harus konsekuen dengan tantangan Anda. Harus buktikan. Jangan sampai lari ya, jangan sampai lari dari kenyataan. Semoga video ini nyampe ke saudara Habib Umar Assegaf yang dari Lampung. Persiapkan aja keilmuan Anda untuk debat dengan Kiai Imaduddin. Karena Anda yang akan Anda lawan ini Syekh Nawawi muda dari Banten. Nawawi muda Al-Bantani. Hati-hati dengan orang Banten. Orang Banten itu sama, banyak terah-terah keturunan Wali Songo sama zuriat Rasul yang oleh Habib-Habib oknum dari kalian itu ditiadakan. Walaupun tidak pernah ngaku-ngaku ya, zuriat Wali Songo tidak pernah ngaku-ngaku, Habaib tidak pernah ngaku-ngaku, saya zuriat tidak. Di dalam daging saya ada darah Nabi, tidak. Nauzubillah min dzalik. Wali Songo, duriah-duriahnya tidak seperti itu. Insya Allah sampai hari kiamat mereka akan selalu tawadu. Harusnya ini dicontoh oleh para habaib yang mengaku duriah Rasul. Jadi sekali lagi, nasab tidak dijadikan kebanggaan. Saya pernah berbicara di video yang dulu, kemuliaan kita itu bukan dilihat dari nasab, tapi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nasab kita sebut-sebut, kita turunan yang mulia dari baginda, itu pertanggungjawabannya luar biasa. Kalau orang sudah tahu, maka kita harus benar-benar mampu menjaga muruah, kehormatan baginda Rasulullah. Akhlak kita harus benar-benar, ucapan kita harus dijaga, tingkah laku kita harus dijaga, ibadah kita harus bisa membuktikan jadi contoh teladan kepada umat yang ada di akhir zaman sekarang. Kali lagi kepada Habib Umar, semoga video saya ini nyampe ke saudara dan persiapkan bahan-bahan untuk debat Anda dengan Kiai Haji Imad. Jangan-jangan disuruh narkim bismillah BG. Behuruf jar ismi majrur huruf jar alamat jar naga syahadori sajumlah jar majrur talu kada pil pail adu dibuang. Takdir ayam tadi bismillah, tahu mancat, tahu enggak itu. Suruh ngelal ngasal alhamdulillah suluh hamdun ala wajib paklun ala bagi imu mantek mani bayan balago ibu bade. Waduh, bahaya Anda bunuh diri.
akan mempermalukan diri sendiri. Anda terus terang, Anda akan mempermalukan diri Anda sendiri dengan berani menantang debat dengan Kiai Haji Madudin. Ini bukan menakut-nakuti, tapi awas, Anda harus konsekuen dengan ucapan Anda. Buktikan Anda berani debat, bukan hanya berkuar-kuar di video, pengen membuktikan bahwa Anda itu seorang yang berilmu. Itu kan kesannya begitu. Pokoknya kalau berani orang menantang-nantang di video, di media massa, di medsos, itu pembohongan. Seolah-olah dia kan, saya lebih berilmu dari Kiai Madudin. Dari Kiai Madudin. Jadi orang yang berilmu tidak seperti itu. Masalah Kiai Haji Madudin bukan menantang Kiai Madudin, cuma siap mempertahankan, mempertanggungjawabkan tesis ilmiahnya, andaikan ada yang mendebat. Gitu. Karena ini masalah-masalah keilmuan, tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Dan tidak bisa dijustis Kiai Haji Madudin itu pembenci zuriyah Rasul, tidak bisa. Setiap ada orang mengaku-ngaku turunan si Anu, turunan Kipulan, karena ada pengakuan tersebut perlu ditelusuri kebenaran keabsahannya. Itu wajib dipertanyakan. Ini kan hanya sebatas mempertanyakan, bukan benci zuriyah, bukan. Ini perlu dipahami. Terima kasih. Semoga kita yang menyaksikan nanti hari Ahad, ya, ingat, hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 4 Juni jam 9 pagi sampai dengan selesai di channelnya Hanif Farhan. Hanif Farhan, ya. Kita lihat benar enggak ini yang berkuar-kuar berani menantang debat. Ada lagi tuh yang dari mana tuh, yang dari Rangkas, siap debat, datang ke dia, cina bawa kitab, ngaliyah kitab dina aing, teu boga duit diongkosan ku aing, ngeun ulah live cenah ulah dina media. Eta sarua, eta ngawadul, karena ngawadul. Seolah-olah di depan anak buahnya dia itu lebih gagah, gitu kesan. Jadi kalau orang berkuar-kuar tanpa bukti, itu seolah dia memperlihatkan kesombongan yang tersembunyi. Hati-hati, ini masalah takabur, kibar itu sifat yang sudah melekat, itu kepunyaan Allah, tidak bisa direbut oleh kita. Kita lihat sejarah, siapa yang berani merebut sifat-sifat Allah dengan sifat kibir, direbut, dipaksa. Iblis pernah merebut sifat itu dari sifat Allah, akhirnya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu al-abid, ahli ibadah, bahkan gurunya para malaikat. Nabi Adam juga berguru sama iblis. Karena kesombongan yang luar biasa, akhirnya dia, semua sudah dapat tahu, kesalahan kesombongan itu luar biasa. Apalagi sudah sombong, sudah salah, tidak mau mengakui kesombongan, tidak mau menyadari dosanya, bahaya. Iblis itu cilaka pada 5 perkara. Pertama, lam yakirro, tidak mau mengakui mindambihi, dari dosa yang telah dia perbuat. Ini bahaya. Jadi kalau kita telah berbuat kesalahan, dosa, sementara kita tidak mau menyadari, tidak mau mengakui kesalahan kita, bahaya. Bisa-bisa jadi pengikut iblis. Ini hanya sebatas memberikan nasihat juga dan masukan. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong, sifat merasa paling mulia di antara umat-umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaat, walaupun sambil ngerokok. Semoga ini menjadikan asbab kebaikan saya. Ini bukan ini, ya. Semoga ini saya memberikan masukan, nasihat lah. Dan kita selaku warga negara jangan sampai pecah belah karena gara-gara sepele masalah nasab. Jaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.